Kalian tahu nggak? Ternyata kesehatan fisik dan psikologis kita itu saling berhubungan erat loh. Di era modern sekarang, ancaman kesehatan utama sudah bergeser ke penyakit tidak menular yang sangat dipengaruhi oleh perilaku dan gaya hidup tidak sehat. Nah, disinilah pentingnya cabang psikologi kesehatan untuk mengkaji bagaimana aspek mental seperti motivasi, persepsi risiko, dan mekanisme coping bisa mempengaruhi kondisi fisik kita demi memberikan pemahaman yang menyeluruh dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Psikologi kesehatan merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana kondisi psikologis, perilaku, dan juga kesehatan fisik kita saling berhubungan. Di era sekarang ini, banyak sekali penyakit mematikan seperti diabetes ataupun jantung yang bukan karena sebuah virus, tetapi karena gaya hidup kita sendiri. Kesehatan kita bukan hanya soal fisik, teman-teman, tetapi juga bagaimana mental dan emosi kita menghadapi sebuah stres. Psikologi kesehatan ini hadir untuk membantu orang menjaga kualitas hidupnya secara menyeluruh. Jadi, ruang lingkup psikologi kesehatan ini ngomongin 3 hal utama. Yang pertama adalah bagaimana stres berdampak ke tubuh kita, terutama pada sistem imun dan juga jantung kita. Yang kedua ada strategi coping, yaitu bagaimana kita menghadapi tekanan. Ada yang namanya problem focus, yang langsung membereskan masalah tersebut. Kemudian ada juga yang namanya emotion focus, di mana kita mengatur perasaan dulu agar lebih tenang. Kemudian yang ketiga adalah peran dukungan sosial sebagai penahan dampak stres agar kita tidak gampang jatuh sakit. Apa sih perbedaan psikologi kesehatan dengan kedokteran perilaku? Nah, kalau psikologi kesehatan itu fokusnya untuk mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, kebiasaan, atau hubungan sosial seseorang yang dapat mempengaruhi kesehatan. Misalnya nih kayak stres, pola pikir, rasa takut, atau kebiasaan hidup sehat yang mempengaruhi kondisi seseorang. Sedangkan kedokteran perilaku ini cakupannya sangat luas. Bidang ini menggabungkan banyak ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan ilmu kesehatan untuk membantu pengobatan dan pencegahan penyakit. Nah, jadi intinya perbedaannya tuh psikologi kesehatan ini lebih menyoroti psikologi seseorang seperti emosi, motivasi, cara berpikir. Sementara itu kedokteran perilaku lebih banyak digunakan dalam praktik pengobatan dan penanganan penyakit. Dalam penelitian INHEART di 52 negara menunjukkan bahwa stres dan masalah psikososial dapat meningkatkan risiko penyakit jantung 9,51 kali lipat, hampir sama besarnya dengan hipertensi. Jika faktor risiko seperti stres dan perilaku hidup tidak sehat ini terjadi bersamaan, maka risiko gangguan jantung bisa meningkat sangat tinggi. Nah, selain itu juga kondisi klinis juga mempengaruhi, seperti pola asuh, akses makanan bergizi, air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan. Kekurangan gizi sejak dalam kandungan atau masa bayi dapat berdampak pada masa pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan produktivitas saat dewasa. Oleh karena itu, psikologi kesehatan ini sangat penting untuk membangun pola hidup sehat dan mengelola stres agar terhindar dari penyakit jangka panjang. Jadi ada 3 teori utama perilaku. Yang pertama adalah fight or flight, yaitu tubuh kita itu otomatis punya alarm bawaan. Begitu ada ancaman atau tekanan, tubuh langsung milih 2 reaksi. Yang pertama adalah fight, yaitu melawan, dan yang kedua adalah flight, yaitu lari dari masalah. Lewat lonjakan hormon stres dan sistem syaraf, ini tuh sebenarnya mekanisme bertahan hidup yang berguna kalau bahayanya cuma sebentar. Masalahnya, di kehidupan modern, ancaman itu bukan lagi macan atau musuh, tapi tugas numpuk, deadline, masalah sosial yang datangnya terus-menerus. Akibatnya tubuh jadi kayak nggak pernah benar-benar terus dalam mode siaga.
Kalau dibiarkan lama-lama, ini bisa jadi ngedrop imun, ganggu tidur, naikin tekanan darah, sampai memicu penyakit jantung. Yang kedua ada model biopsikososial, yaitu sehat bukan hanya soal fisik, tapi ada 3 sisi yang saling kait-mengait. Yang pertama adalah biologis, yaitu kayak hipertensi dan obesitas. Kemudian yang kedua ada psikologis, stres dan kecemasan. Dan yang terakhir ada sosial, seperti dukungan keluarga dan lingkungan. Ketiganya saling pengaruh satu sama lain. Jadi, kalau cuma minum obat tapi pikiran tetap kacau dan hubungan sosial buruk, kesehatan yang nggak akan optimal. Intinya, jaga kesehatan harus dari semua sisi, bukan cuma fisik doang. Dan yang terakhir ada General Adaptation Syndrome. Dari Hanseli bilang, tubuh menghadapi stres lewat 3 fase. Yang pertama alarm, tubuh kaget, siaga. Kemudian yang kedua ada resistance, tubuh berusaha bertahan dan beradaptasi. Dan yang terakhir ada exhausted, yaitu kalau stresnya berkepanjangan tanpa istirahat, tubuh jadi kelelahan dan daya tahannya turun. Fase exhausted ini bahaya banget, bisa bikin gampang sakit fisik maupun mental. Bahkan disebutkan 75-90% kunjungan ke fasilitas kesehatan itu dipicu oleh stres. Makanya kemampuan mengelola stres dan dukungan sosial itu kunci buat jaga kesehatan dalam jangka panjang. Ini adalah Sandra, mahasiswi berusia 19 tahun. Belakangan ini ia sering mengalami sakit mah dan sakit kepala. Suatu hari, Sandra menerima pesan dari ayahnya bahwa biaya kuliah semester ini belum bisa dibayarkan karena kondisi keuangan keluarga. Sejak saat itu, Sandra terus memikirkan hingga rasa cemas dan stresnya semakin meningkat. Karena sakit mah dan sakit kepalanya tidak kunjung membaik, Sandra memutuskan berkonsultasi dengan psikolog kesehatan Dr. Yu. Setelah mendengarkan cerita Sandra, Dr. Yu menyadari bahwa penyebab keluhannya bukan karena telat makan, melainkan stres akibat memikirkan biaya kuliah. Dr. Yu kemudian menjelaskan bahwa stres yang berlangsung lama dapat mempengaruhi kondisi tubuh dan menyebabkan berbagai keluhan fisik. Setelah mengetahui bahwa penyebab keluhan Sandra adalah stres akibat biaya kuliah, Dr. Yu tidak hanya membantu mengelola emosi, tetapi juga mendorong Sandra untuk mencari solusi nyata. Sandra kemudian didampingi oleh seseorang pendamping untuk mencari alternatif kampus dengan biaya yang lebih terjangkau, serta mencari informasi mengenai beasiswa dan bantuan pendidikan. Dengan adanya pendampingan tersebut, Sandra merasa lebih baik dan tidak merasa sendirian. Perlahan rasa cemas berkurang, pikiran menjadi lebih tenang, dan keluhan sakit mah serta sakit kepala pun mulai membaik. Dari kasus Sandra kita dapat memahami bahwa stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tetapi juga dapat menimbulkan keluhan fisik. Oleh karena itu, mengenali sumber stres dan mencari solusi yang tepat merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Dukungan sosial itu bisa berasal dari keluarga, teman, atau orang-orang di sekitar kita. Bentuknya bisa berupa perhatian, bantuan, atau sekedar mau mendengarkan cerita kita. Hal-hal seperti ini ternyata bisa membantu mengurangi stres dan membuat kesehatan mental maupun fisik menjadi lebih baik. Jadi, kita punya beberapa teman yang benar-benar peduli itu lebih berarti daripada kita punya banyak teman tetapi hubungannya tidak dekat. Setiap orang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, sehingga cara mereka memandang kesehatan atau pengobatan juga bisa berbeda. Ada yang lebih percaya pada pengobatan medis, dan ada juga yang masih menggunakan pengobatan tradisional. Atau mereka juga mengaitkannya dengan hal-hal spiritual. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memahami budaya pasien supaya pelayanan yang diberikan lebih sesuai dengan kondisi pasien dan pasien merasa lebih dihargai. Terakhir, pencegahan dan penanganan penyakit. Dalam psikologi kesehatan, perilaku dan emosi kita juga berpengaruh terhadap kesehatan. Pencegahan penyakit dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencegahan primer, yaitu mencegah penyakit sebelum muncul, misalnya dengan olahraga, makan sehat, vaksinasi, dan mengelola stres. Yang kedua, pencegahan sekunder, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin agar penyakit yang diketahui
bisa lebih awal. Lalu yang ketiga ada pencegahan tersier, yaitu untuk orang yang sudah memiliki penyakit kronis agar kondisinya tetap stabil melalui pengobatan, rehabilitasi, dan pola hidup sehat. Yeah, yeah.